Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita ketemu lagi dalam materi PKN, yaitu tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita ketemu lagi dalam materi PKN, yaitu tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang itu memiliki tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing. Seperti orang tua kita, ayah mempunyai tanggung jawab sendiri mencari nafkah, ibu bertanggung jawab sendiri untuk mengatur rumah tangga, anak-anak juga bertanggung jawab sendiri seperti belajar, mengurus dirinya sendiri, dan membantu orang tua. Nah, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia mengenai sikap dan perbuatannya, baik disengaja maupun tak sengaja. Nah, berkaitan dengan tanggung jawab sebagai warga negara, maka setiap warga negara tidak bisa berbuat semaunya sendiri. Mengapa? Karena dibatasi oleh aturan negara. Nah, bentuk sikap dan perilaku yang bisa mencerminkan rasa tanggung jawab kepada negara, di antaranya adalah memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita. Kemudian menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara dimanapun berada. Meningkatkan wawasan kebangsaan sehingga rasa cinta tanah air itu semakin meningkat. Yang terakhir adalah melestarikan budaya bangsa. Nah, seiring dengan pelaksanaan tanggung jawab di atas, maka selain warga negara yang bertanggung jawab terhadap perannya masing-masing, maka pemerintah juga mempunyai upaya-upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Di antaranya adalah meningkatkan taraf pendidikan. Jadi pemerintah itu memberikan fasilitas berupa gedung, kursi, buku-buku, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian pemerintah juga meningkatkan pendapatan negara melalui pajak untuk pembangunan yang merata. Jadi karena wilayah Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, maka pembangunan itu harus dilaksanakan secara merata sampai daerah terpencil. Karena apa? Rakyat kita tuh berada di pucuk-pucuk gunung, di tempat-tempat yang terkadang tidak bisa dijangkau. Kemudian bisa menumbuhkan semangat berwirausaha sehingga bisa menambah lapangan pekerjaan dan menambah devisa negara. Kemudian negara berdaulat mengelola sumber daya alam secara mandiri, terlepas dari campur tangan negara asing. Oleh karena itu penting ya bagi sebuah negara itu untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri. Karena apa? Bisa meningkatkan pendapatan negara. Nah, akhirnya bisa mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, maka itu akan kita peroleh dampaknya. Jika kita melakukan tanggung jawab dengan baik, maka akan berdampak positif. Nah, sebaliknya jika kita lalai terhadap tanggung jawab, maka juga akan berdampak negatif. Nah, itu erat kaitannya ya dengan tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Jadi semua itu tergantung pada pelaksanaan tanggung jawab warga negaranya. Nah, di sini Ustazah memberikan contoh dampak positif. Jika warga negara bersatu padu, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, maka apa? Kita menjadi bangsa yang tidak mudah dipecah belah. Kemudian penggunaan sumber daya alam yang bijak, ya, itu akan menghemat energi, ya. Kita menambang minyak bumi itu dengan selalu memperhatikan lingkungan. Kemudian menebangi pohon itu kita lakukan secara tebang pilih sehingga apa? Hutan tidak rusak. Sehingga apa? Kita mempunyai cadangan energi dan lingkungan di sekitar kita terselamatkan. Itu adalah contoh dampak positif. Kemudian contoh dampak negatif. Jika warga negara banyak yang tidak mau melaksanakan wajib belajar 12 tahun, jadi pemerintah itu memang menerapkan wajib belajar selama 12 tahun, mulai dari SD sampai SMA. Nah, di sini kalau warga negara malas tidak mau bersekolah, maka angka putus sekolah akan meningkat. Kemudian apa? Karena tidak mau belajar, imbasnya adalah kualitas SDM-nya akan turun. Dan yang terakhir, tingkat pengangguran akan meningkat. Nah, ini bahaya. Kalau pengangguran meningkat, maka akan terjadi penyakit masyarakat. Apa? Perampokan, pembunuhan, pencopetan, dan kejahatan-kejahatan sosial lainnya yang diakibatkan oleh sumber daya manusia yang kurang.
Upaya-upaya pengembangan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Nah, di sini untuk mewujudkan masyarakat sejahtera merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini apa saja upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya? Maka di sini dibutuhkan kerjasama dan peran aktif semua pihak, baik dari rakyat maupun negara. Nah, upaya-upaya yang dilakukan negara diantaranya adalah mengembangkan sikap toleransi antar sesama. Mengapa anak-anak? Kenapa? Karena Indonesia itu rakyatnya itu 200 juta lebih. Wilayahnya itu juga luas, kita ribuan pulau. Oleh karena itu kita disebut negara kepulauan. Nah, budaya yang berbeda, agama yang berbeda. Nah, di sini kalau kita tidak mengembangkan sikap toleransi antar sesama, maka akan apa? Akan terjadi perang. Kalau perang, pembangunan tidak bisa dilaksanakan. Kalau pembangunan tidak bisa dilaksanakan, maka apa yang terjadi? Kesejahteraan rakyat akan turun. Banyak rakyat yang akan menderita. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kecerdasan melalui pendidikan. Jadi bangsa Indonesia itu harus cerdas. Kecerdasan ditempuh melalui pendidikan. Nah, kita harus banyak belajar apa saja ya, sehingga apa? Meningkatkan sumber daya manusia kita. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pembangunan di segala bidang, mulai dari transportasi ya. Sekarang kita akan keluar pulau itu memerlukan durasi waktu yang cepat karena apa? Transportasinya yang canggih. Kemudian komunikasi, sekarang adalah era digital ya, era milenial. Komunikasi sangat mudah, dalam hitungan detik, menit kita sudah bisa menjangkau wilayah-wilayah yang dulu itu tidak mungkin kita lihat dalam waktu yang sesingkat itu, tetapi untuk zaman sekarang sangat mudah sekali. Kemudian pembangunan sosial budaya. Nah, ini sosial budaya ini berkaitan dengan tradisi, adat, kebiasaan penduduk setempat. Jadi memang harus kita kembangkan rasa toleransi. Kemudian pembangunan bidang kesehatan. Ya, ini kesehatan, mulai kesehatan ibu dan anak dan manula ini mendapat prioritas dari negara yang lebih. Kemudian memperbanyak lapangan kerja. Nah, ini kaitannya tadi dengan penyakit masyarakat. Jadi kalau banyak pengangguran, maka akan terjadi pencopetan, perampokan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, anak-anak, Ustazah memberikan tugas terampil, yaitu tugas tersebut ada di buku paket tema 6F, buku Erlangga, halaman 97, nomor 3, 4, dan 5. Nah, demikianlah anak-anak materi PKN yang sudah Ustazah sampaikan tentang tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah mohon maaf jika ada salah dan semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat di kemudian hari. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.